Baik, Bang Aris, ini berarti hingga saat ini nih masih belum ada data keseluruhan dari anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua akibat COVID-19 ini, Bang Aris. Betul, itu betul sekali. Sampai hari ini kita belum punya data yang akurat, gitu kan. Kita hanya bisa menggunakan data untuk sementara itu yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana itu pun jumlah jutaan yang dimaksud itu belum ada angka-angkanya, tapi diperkirakan jutaan anak terpapar COVID-19 dengan varian baru Delta ini. Nah, tentunya kalau kita lihat data itu, anak-anak yang di isoman sekarang itu bersama orang tuanya juga kemungkinan juga akan menjadikan problem virus Delta ini akan menjadi sasaran tembaknya adalah anak-anak kita yang isoman. Nah, data itu belum itu artinya kita karena belum mempunyai data itu, sehingga formulasi untuk memberikan daya tangkal bagi anak-anak kita yang saat ini berada pada situasi buruk. Nah, itu sulit sekali. Vaksinasinya juga belum ada formulasinya, walaupun sudah ada aksi-aksi untuk anak sekolah, misalnya umur 12 di bawah 18 tahun itu sudah vaksin. Artinya formulasi vaksinasi itu pun masih belum bisa dipertanggungjawabkan karena sistem pendataan kita, khususnya anak-anak yang terpapar COVID-19 itu belum akurat dan belum pasti begitu. Baik, Bang Aris. Ini sebenarnya yang bertanggung jawab dengan banyaknya anak yatim akibat COVID-19 ini siapa? Iya, saya kira kita semua ya, karena apa? Bahwa kita punya kewajiban untuk melindungi anak dalam posisi apapun anak itu, berasal dari apapun, asal usulnya dan sebagainya. Nah, tanggung jawab kita adalah memberikan perlindungan bagi anak, sebuah kewajiban. Nah, tentu negara harus hadir di dalam peristiwa ini ya. Dalam program vaksinasi kan itu harus dibuat sebuah gerakan bagaimana partisipasi masyarakat juga ikut terlibat. Tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dengan anggaran-anggaran yang terus bertambah dan terus bertambah, sementara formulasi vaksinasi terhadap anak itu belum bisa dipakai sebagai alat untuk menangkal anak dari serangan corona itu. Jadi ini saya kira problem kita, sehingga nanti ini akan berdampak anak-anak kehilangan hak hidupnya. Padahal hak hidup adalah bagian dari hak asasi manusia. Jadi kalau kehadiran pemerintah, kehadiran masyarakat, kehadiran alim ulama itu sangat minimal, maka upaya-upaya pencegahan terhadap kesehatan anak akan terancam. Padahal kita tahu anak-anak mempunyai hak yang sangat fundamental selain mendapat perlindungan dari bahaya-bahaya virus dan ancaman kesehatan, tetapi juga anak-anak punya hak untuk dapat menangkal penyakit-penyakit yang sifatnya ini menjadi bencana nasional begitu. Baik, Bang Aris, ini seperti yang Anda katakan barusan, bahwasannya anak yatim ini juga mempunyai hak untuk hidup begitu, dan juga hak untuk tumbuh berkembang. Ini siapa yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut, Bang Aris? Iya, yang berkewajiban tentu orang tua ya, keluarga dan sebagainya. Tetapi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kehadiran pemerintah harus datang juga. Misalnya dinas sosial ya, itu juga harus bertanggung jawab terhadap itu. Karena apa? Karena anak miskin terlantar itu adalah dipelihara oleh negara. Itu kan hak konstitusional dari anak-anak yang menjadi yatim piatu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita memberikan alternatif pengasuhan. Kalau misalnya kita akan menghadapi anak-anak akibat dari serangan virus varian baru Delta ini mengancam dunia anak-anak dan mengakibatkan anak-anak menjadi yatim piatu, maka pengasuhan alternatif itu bisa diorganize oleh pemerintah lewat dinas sosial. Tapi yang harus bertanggung jawab dan garda terdepan dari keluarga ini ketika anak menjadi yatim piatu, maka keluarga terdekat dari anak itulah yang menjadi keluarga alternatif. Saya kira itu yang harus dilakukan dan diorganisir dengan baik. Baik, Bang Aris, ini dari Komisi Nasional Perlindungan Anak sendiri ini apa aja yang sudah dilakukan? Mengingat ini perkembangan anak yatim di Indonesia ini mungkin bisa dikatakan semakin meningkat begitu. Ya, yang pertama tentu kita akan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan
para relawan-relawan yang mempunyai data untuk kita susun sebagai data permulaan ya, bahwa berapa jumlah anak yang sungguh-sungguh terkonfirmasi yatim piatu, lalu kemudian berapa jumlah anak yang saat ini terpapar COVID-19 tetapi dia isoman dan sebagainya. Itu pertama-tama tentu Komnas Perlindungan Anak saat ini sedang bekerja sama dengan beberapa perwakilan kita di beberapa daerah untuk mengumpulkan data-data itu untuk kita gunakan sebagai sistem pendataan kita, sehingga intervensinya nanti jelas, vaksinasinya jelas, formulasi untuk memberikan perlindungan bagi hak hidup jelas, perlindungan untuk anak untuk rentan terhadap eksploitasi dan pemanfaatan anak karena yatim piatu juga kita harus punya konsep. Jadi sistem pendataan kita sedang lakukan dan kerja maraton, kami punya perwakilan di beberapa tempat untuk mengumpulkan data-data seperti misalnya data berapa anak yang isoman di satu tempat, lalu berapa anak yang sudah terkonfirmasi menjadi yatim piatu, yatim dan sebagainya. Jadi sistem pendataan yang harus dilakukan. Yang kedua, setelah sistem pendataan dalam waktu dekat, tidak begitu lama lagi karena kita tidak tahu kapan akan berakhir virus corona ini, maka kita akan menyusun juga dari data itu mekanisme perlindungan bagi anak yatim piatu, pola pengasuhannya bagaimana dan sebagainya, itu kita akan atur. Nah, mudah-mudahan Menteri Koordinator PMK dengan lintas kementerian yang lain terbuka hatinya untuk kita mendiskusikan itu, mengumpulkan data-data, bukan saling olok-mengolok lagi, tetapi bagaimana memberikan masukan-masukan supaya formulasi untuk melindungi anak dari korban virus corona baru, varian baru Delta ini yang berdampak mengakibatkan anak menjadi yatim piatu. Nah, itu artinya yang ketiga nanti akan tersusun pola pengasuhan yang baik. Siapa yang bertanggung jawab untuk apa ketika anak itu menjadi yatim piatu. Di mana kehadiran pemerintahnya, di mana partisipasi masyarakat untuk ikut arah-arahkan memberikan perlindungan bagi anak-anak, supaya anak-anak ini, anak-anak yang terkonfirmasi yatim piatu itu mendapatkan hak hidup dan hak-hak lain yang harus diperoleh oleh sekalipun anak ini dalam kondisi yatim piatu. Begitu Mas, begitu Mas. Baik, Bang Aris. Baik, Bang Aris, berarti ini sejauh ini masih baik, Bang Aris, ini berarti sejauh ini masih dalam tahap pendataan begitu ya, Bang Aris. Artinya masih belum ada beberapa anak yatim mungkin yang sudah merasa sudah dilindungi ataupun mendapatkan bantuan dari ataupun pendampingan dari pemerintah begitu.